Karena kalian belum subscribe, jadi silahkan subscribe terlebih dahulu teman-teman untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Di sini kita akan menentukan persamaan paling sederhana dari X ya. Maka di sini X-nya sama dengan, kalau dilihat pada pembilang, ini semuanya mengandung AB ya. Jadi akan kita keluarkan AB-nya. Sehingga untuk suku pertama ini tinggal tersisa AB ya. Suku kedua tersisa 1, kemudian suku ketiga tersisa 2 akar AB. Kemudian dibagi dengan A kuadrat B kuadrat di akar, hasilnya adalah AB, ini juga sama AB, lalu dikalikan dengan AB. AB ketemu AB ya, dicoret. Selanjutnya AB dalam kurung AB plus 1 plus 2 akar AB ya, per AB. Sama dengan ini ada coret juga. Sisanya adalah AB ditambah dengan 2 akar AB ditambah dengan 1. Nah, dia berada pada opsi yang A. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Untuk menentukan gambar yang berbeda, yang pertama saya akan melingkari pada masing-masing opsi ya, dari A, B, C, D, dan E. Nah, perhatikan pada lingkaran yang sudah saya buat, ketika ada persimpangan ya antara garis horizontal dengan vertikal, maka dia memiliki warna yang senada. Nah, coba dari opsi A sampai opsi E yang tidak senada berada pada gambar yang keempat. Kemudian, pada gambar yang sebelah kiri atas dengan gambar bawah, dia juga memiliki warna yang senada. Nah, ini ya, senada juga. Ternyata yang tidak senada juga berada pada gambar yang keempat. Maka gambar yang berbeda dari teman-temannya berada pada opsi D. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nah, di sini diketahui sudut-sudut. Ada sudut A, 3A, 2A, 7A, dan 5A. Nah, berdasarkan gambar di atas, kita disuruh untuk menentukan sudut terbesar dan sudut terkecilnya. Nah, kalau dilihat ini, sebesar ini 5A, sebesar ini 2A, sebesar ini 3A, ini 2A, dan ini adalah 7A. Berarti ini kalau digabungkan, dia membentuk sebuah lingkaran. Nah, sudut total dari sebuah lingkaran ini adalah 360. Maka ini bisa kita peroleh dari A yang ditambah dengan 2A, lalu kita tambah dengan 3A, kemudian ada 5A, dan terakhir adalah 7A. Ini sama dengan 360 derajat. Maka ini dijumlahkan, hasilnya adalah 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 5, 11 tambah 7 adalah 18 ya. 18A sama dengan 360 derajat. Maka nilai A sama dengan 360 derajat dibagi dengan 18, yaitu 20 derajat. Nah, kalau dilihat di sini perbandingannya yang paling besar ini merupakan 7A ya. Berarti untuk yang terbesar adalah 7A. Nah, 7A sendiri nilainya adalah A-nya 20 dikali 7, yaitu 140 derajat. Nah, yang terkecil dia adalah A, berarti yang terkecil ini adalah A. A-nya adalah 20 derajat. Jadi opsi yang benar ini berada pada opsi yang E. Terbesarnya 140 dan terkecilnya 20. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Jadi kita akan menentukan gambar yang sesuai untuk menempati kolom pada tanda tanya ini. Nah, kalau diperhatikan antara gambar di baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga, ini ternyata berkesinambungan ya. Jadi ketika baris pertama disatukan dengan baris kedua, dia akan menghasilkan baris ketiga. Namun warnanya berubah ya. Seperti contoh ini, sebelah kanan digabungkan dengan sebelah kiri akan menjadi satu. Namun karena di sini basicnya hitam, dia akan berubah menjadi basic putih. Berarti kalau untuk tanda tanya, karena dia sini udah kanan, pasti gambarnya sebelah kiri ya. Kita lihat yang gambar sebelah kiri berada opsi C, D, dan E ya. Sekarang kita lihat. Di sini basicnya hitam kemudian putih. Menjadi basic putih kemudian hitam. Berarti di sini basicnya adalah hitam dan putih ya. Alasnya hitam kemudian atasnya putih. Maka opsi yang sesuai adalah opsi yang D. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nah, di sini ada pangkat M dan ada pangkat N. Untuk memudahkan pengerjaan soal ini, kita akan memisalkan bahwa 2 pangkat M ini sebagai
X. Kemudian 3 pangkat N-nya ini sebagai Y ya. Sehingga persamaan yang pertama ini menjadi 3X ditambahkan dengan 2Y sama dengan 10 ya. Lalu persamaan yang kedua adalah 2X ditambahkan dengan 2Y sama dengan 15. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah pangkatnya M, di mana M-nya adalah X, maka kita akan mengeliminasi Y ya, supaya mendapatkan nilai dari X. Kita kurangi ya, di sini 3 kurangi 2 adalah 1 atau 1X, kemudian 2 kurangi 2Y habis, 10 kurangi 15 adalah negatif 5. Nah, X-nya adalah negatif 5. Ingat bahwa X ini adalah 2 pangkat M. Sehingga kita akan mencari tahu nilai dari ini ya, 2 pangkat 2M. Nah, 2 pangkat 2M ini sama saja bentuknya dengan 2 pangkat M. 2 pangkat M ya, yang dikalikan dengan 2. Maka ketika 2M-nya ini adalah X dan X nilainya adalah negatif 5, berarti negatif 5 dikuadratkan ya, hasilnya adalah 25. Nah, dia berada pada opsi apa? Dia berada pada opsi yang D. Mudah ya. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Di sini diketahui bahwa akar dari 2X ditambah dengan 2Y, akar dari 2Y ya, sama dengan 10. Sedangkan akar dari 2X dikurangi akar dari 2Y ini adalah 12. Maka nilai dari akar 18Y adalah, nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa gunakan metode eliminasi ataupun substitusi. Maka di sini akan aku gunakan eliminasi ya. Sehingga akar dari 2X ditambah dengan akar dari 2Y sama dengan 10. Kemudian akar dari 2X dikurangi dengan akar dari 2Y sama dengan 12. Ini karena di sini yang ditanyakan adalah variabel Y, maka kita akan mengeliminasi variabel X. Jadi ini dikurangi ya. Sehingga ini hasilnya adalah 2 akar 2Y sama dengan negatif 2. Sehingga diperoleh juga akar dari 2Y adalah negatif 1. Diperoleh dari negatif 2 dibagi dengan 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari akar 18Y. Nah, akar dari 18Y ini bisa kita pecah menjadi akar 9 dikalikan 2, kemudian variabelnya Y. Sama artinya juga dengan akar 9 dikalikan dengan akar 2Y. Nah, akar 9 ini adalah 3 dikalikan dengan akar 2Y. Nah, 3 ini dikalikan akar 2Y ini nilainya adalah negatif 1, maka dikalikan dengan negatif 1. Maka hasilnya adalah negatif 3. Nah, opsi mana yang sesuai? Dia berada pada opsi B. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Ketika ada barisan ini, kita disuruh menentukan 3 suku selanjutnya ya. Kalau diperhatikan, di sini ada 101, kemudian 101 tapi negatif, kemudian 101 lagi. Berarti ini perbedaannya adalah dikalikan dengan negatif 1 ya. Kemudian ini juga dikalikan dengan negatif 1. Berarti ini juga dikalikan dengan negatif 1 ya. Maka di sini hasilnya adalah negatif 101. Nah, selanjutnya kita lihat dari 200 menuju ke 100 ya. Ini dibagi 2 ya, setengahnya. Kemudian 100 ke 50 juga dia setengahnya. Berarti di sini juga dia setengahnya ya. Berarti 25. Nah, 50 ke 100 ya, dikalikan dengan 2. Lalu 100 ke 200, ini dikalikan dengan 2 juga. Berarti 200 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 400. Maka suku selanjutnya adalah negatif 101, 25, dan 400. Nah, dia berada pada posisi yang A. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Suatu kegiatan arisan dihadiri oleh 6 orang. Karena mejanya adalah bundar, maka posisi duduknya harus melingkar. Banyaknya cara duduk melingkar tersebut adalah, nah, karena di sini posisi duduknya adalah melingkar, maka kita gunakan rumus permutasi siklik ya. Di mana rumusnya adalah n-1 faktorial ya. Sehingga ketika di sini n-nya adalah 6, ini diperoleh dari 6 dikurangi 1 faktorial ya.
artinya dia adalah 5 faktorial. Nah, 5 faktorial ini artinya adalah 5 yang dikalikan dengan 4, dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 2, dan dikalikan dengan 1. Nah, 5 kali 4 adalah 20, kali 3 adalah 60, kali 2 adalah 120 ya. Sehingga banyaknya cara duduk melingkar tersebut adalah 120 cara. Dia berada pada opsi yang D. Mudah ya? Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Di sini kita akan menentukan nilai dari 2AB plus 2. Nah, yang pertama ada persamaan akar bertingkat ya. Nah, ketika ada persamaan akar bertingkat seperti ini, berarti di sini ada akar pangkat 2, di sini juga ada akar pangkat 2. Maka tinggal dikalikan saja, sehingga hasilnya adalah 2 kali 2 adalah 4. Maka dia sama saja artinya dengan akar pangkat 4 dari A pangkat 4 yang dibagi dengan akar kuadrat dari B per B kuadrat ya. Nah, akar pangkat 4 dari A pangkat 4 adalah 4 bagi 4 1 ya, sehingga hasilnya adalah A. A pangkat 1 adalah A. Kemudian ini akar dari 1 adalah 1, kemudian akar dari B kuadrat adalah B ya. Ini sama saja artinya dengan A per B pangkat min 1. Kemudian ini bisa kita sejajarkan ya. Hasilnya adalah A kali B untuk menghilangkan pangkatnya. Nah, karena ini persamaan ini adalah sama dengan 8, sehingga AB ini juga sama dengan 8. Maka kalau soalnya di sini disuruh mencari 2AB plus 2, ini berarti tinggal 2, AB-nya berapa? 8 ya. Berarti di sini dikalikan 8 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 16 tambah 2 ya, yaitu 18. Dia berada pada opsi yang C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kali ini kita disajikan dengan soal berupa barisan huruf. Kita disuruh untuk menentukan 2 suku berikutnya. Nah, polanya kita akan mencari ya. Dari huruf A ke huruf C, dia lompat 2 huruf. Kemudian dari C ke D, dia lompat 1 huruf. Dari D ke G, dia lompat 3 huruf. Dari G ke I, dia lompat 2 huruf. Lalu dari I ke J, dia lompat 1 huruf. Kemudian J ke M, dia lompat 3 huruf. M ke O, dia lompat 2 huruf. Kemudian O ke P, lompat 1 kali. P ke S, dia lompat 3 kali. Maka polanya terbentuk, yaitu setelah 2 dia 1, kemudian 3, 2, 1, 3, 2, 1. Nah, di sini diakhiri dengan lompatan yang ketiga. Berarti untuk lompatan selanjutnya dia bertambah dengan 2 huruf, dan lompatan berikutnya dia bertambah dengan 1 huruf. Maka setelah huruf S lompat 2 kali menjadi huruf U ya. Kemudian setelah huruf U dia lompat sekali menjadi huruf V. Maka suku berikutnya adalah U dan juga V. Dia berada pada opsi yang C.